Bagaimana agar ibadah kita tidak menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada 6 poin yang harus kita pahami. Ya. Ada 6 poin yang harus kita pahami agar ibadah kita tidak menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti bahwa kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengikuti sunnah di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita pahami adalah ma'rifatul adillah wal hujaj. Agar ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak keliru dan tidak salah, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kuncinya adalah ma'rifatul adillah wal hujaj, yaitu mengetahui dalil dan hujahnya. Dalil itu artinya apa? Dasar hukum. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu ada dasar hukumnya, ada dalilnya, ya, ada rujukannya. Jadi rujukannya harus jelas. Ini yang pertama. Islam adalah agama yang ilmiah. Saya ulangi sekali lagi. Islam adalah agama yang ilmiah dan Islam punya referensi yang jelas. Masdarnya jelas. Apa sumber Islam? Apa masdar Islam? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Islam itu agama yang tidak dibangun di atas perasaan. Islam bukan agama yang dibangun di atas logika dan asumsi manusia. Tapi Islam adalah agama yang dibangun di atas dalil. Ya. Referensinya jelas. Maka kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak memiliki referensi yang jelas, maka ibadahnya diterima atau ditolak? Ditolak. Ini kita berbicara ibadah. Konteksnya adalah ibadah. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dalil yang jelas, tanpa referensi yang jelas, maka pasti ditolak. Jangankan ibadah, kita kalau buat karya tulis, buat skripsi, kemudian tidak mencantumkan referensi di bawahnya, ini diambil dari buku ini dan ini, maka diterima atau ditolak skripsinya? Ditolak, dicoret. Itu skripsi, urusan dunia. Apalagi ini urusan ibadah, hubungan kita dengan Allah yang masing-masing akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Maka di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala harus memiliki dasar dan referensi yang jelas, yaitu Quran dan Sunnah. Yang kedua, agar ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ma'rifatul qadar, mengetahui kadar atau porsi ibadah, mengetahui porsi atau ukuran ibadah, atau mengetahui jumlah ibadah. Contoh, kita harus memahami jumlah rakaat sholat. Subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Kalau jumlahnya berbeda dengan apa yang ditentukan oleh syariat, maka tertolak. Itu namanya bid'ah tadi. Ya, jelas. Ya. Jumlah rakaat sholat. Jadi jumlahnya harus sesuai, tidak boleh keliru. Ya. Atau istighfar setelah sholat fardu. Ya. Istighfar setelah sholat fardu itu hanya 3 kali. Dengan kalimat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Imam Al-Auza'i, salah satu perawi hadis ini, beliau ditanya, bagaimana Rasulullah SAW beristighfar setelah salat? Beliau mengatakan, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarak tayadzal jalali wal ikram. Baru kemudian Nabi berbalik menghadap ke makmum. Jadi hanya 3 kali. Ada ukurannya.
Kalau mau yang banyak, ya di luar sholat. Silakan beristighfar sebanyak-banyaknya. Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, wa hayyina rabbana bisalam, wa adkhilnal jannata daras salam. Itu adalah kalimat yang ditambahkan oleh perawi dalam hadis itu. Namanya adalah idraj. Idraj fil matan. Ada tambahan lafaz di dalam matan yang menambahkan siapa? Perawi hadis. Dan hadis mudraj itu adalah salah satu bagian daripada hadis dhaif. Yang sahih dari Nabi SAW adalah Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun tambahan-tambahan tadi itu ditambahkan oleh perawi hadis, bukan dari Nabi. Maka yang paling baik dan yang benar tentunya adalah mengikuti Nabi SAW. Jadi sekarang harus dirubah. Sebenarnya lebih simpel. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hanya itu dari Nabi. Lagi-lagi kita lebih panjang dari itu. Wala maradda lima qadaita dan seterusnya. Jadi kita cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak menyelisih sunnah di dalam beribadah kepada Allah. Jadi porsinya atau jumlahnya harus benar, tidak boleh menyelisih Nabi. Itu yang kedua. Yang ketiga, agar ibadah kita sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'rifatu ajnasiha. Harus mengetahui jenis-jenisnya. Yang pertama tadi mengetahui dalil, yang kedua mengetahui jumlah, tidak boleh selisih. Yang ketiga mengetahui jenis. Contoh, jenis hewan yang boleh dikorbankan. Yang boleh hanya 3. Sapi atau yang sejenisnya yaitu kerbau, lembu. Yang kedua adalah unta. Ya. Yang ketiga adalah domba atau yang sejenisnya yaitu kambing. Korban ayam boleh nggak? Nggak boleh, karena itu menyelisih sunnah Nabi. Jenisnya berbeda dengan apa yang disyariatkan di dalam agama. Nggak boleh korban ayam, apalagi korban perasaan. Nggak boleh, baper, ya. Ya, iya, sapi atau yang sejenisnya, termasuk kerbau, termasuk banteng. Ya, itu sejenis sapi. Iya. Jadi mengetahui jenis atau mengetahui jenis zakat fitrah. Apa saja yang boleh dibayarkan zakat fitrah, yaitu makanan pokok. Tidak semua boleh. Bakwan nggak boleh. Jadi yang boleh adalah kurma, gandum, atau beras. Atau orang timur sana yang tidak punya beras, dia pakai sagu. Apa yang menjadi bahan makanan pokoknya, itulah yang boleh jenis yang boleh dizakatkan. Jadi jenisnya harus sama, yang ketiga. Yang keempat, agar tidak menyelisih sunnah Nabi SAW, yaitu ma'rifatu awqatiha. Harus mengetahui waktunya. Ya, waktunya tidak boleh beda. Contohnya waktu sholat. Waktu sholat subuh ya subuh, sebelum terbit matahari. Sebelum matahari meninggi. Ya. Nggak boleh sholat subuh jam 2 siang. Kesiangan amat tuh. Nggak boleh jalan subuh. Kenapa? Itu menyelisih sunnah Nabi karena tidak sesuai dengan sunnah. Waktu sholat duhur, ketika matahari sejajar dengan kita. Waktu sholat asar, matahari mulai miring. Ketika sholat maghrib, matahari terbenam. Sholat isya mulai masuk malam dan seterusnya. Ada waktu-waktunya. Inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Salat itu bagi orang-orang mukmin adalah kewajiban yang ada waktu-waktunya. Jadi tidak boleh keliru waktunya. Jangan sholat asar jam 10 malam. Itu salah jadinya. Ya, taib. Kemudian mengetahui waktu haji. Haji itu di bulan apa? Dzulhijjah. Nggak boleh haji di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal aja lah, mumpung Ka'bah sepi. Nggak boleh. Karena Nabi hajinya di bulan Zul. Kemudian yang ketiga, waktu korban. Waktu korban hanya 4 hari, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Selain itu tidak ada kurban. Ya. Jadi harus mengetahui waktunya. Yang kelima adalah ma'rifatu amkanatiha, harus mengetahui tempat. Ya.
Contoh, haji tempatnya di mana? Di Mekah. Seperti yang saya bilang tadi, nggak boleh haji di Tanah Abang. Sekarang kan kita banyak pulang haji, pulang umroh, bawa oleh-oleh banyak. Bawa kurma, bawa jam-jam, ternyata belinya di Tanah Abang. Boleh nggak? Boleh aja. Karena di pesawat dari Saudi itu nggak boleh bawa jam-jam. Kata travelnya. Tapi saya bawa 4 jam-jam. Lolos, alhamdulillah. Ya. Jadi haji itu tempatnya di Mekah, nggak boleh haji di tempat lain. Ya. Kemudian wukuf. Wukuf itu hanya boleh di Arafah. Nggak boleh wukuf di Madinah, nggak boleh wukuf di mana lagi? Jeddah. Wukuf itu harus di Arafah. Ya. Apalagi wukuf di Pondok Bambu nggak boleh. Jadi wukuf itu di Arafah. Tempatnya harus benar. Makanya kategorinya kalau tempatnya salah, maka itu akan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu di mana tempatnya? Di masjid. Kalau sholat di kuburan, jadi salah tempat. Maka itu masuk kategori bid'ah dan menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, yang terakhir adalah ma'rifatu tartibiha, yaitu harus mengetahui urutan-urutan di dalam ibadah. Kalau mau sholat kita harus wudhu dulu. Wudhu dulu baru sholat. Ruku dulu baru sujud. Jangan kebalik-kebalik. Ya. Jadi ada urutan-urutannya. Ruku dulu baru sujud. Jangan sujud dulu baru ruku. Wah, itu kebalik. Nah, ini ada selisih lagi, Ustaz. Ini yang mau sujud ini ada yang tangan duluan, ada yang lutut duluan. Ini berantem lagi. Boleh dua-duanya. Sama-sama punya dasar. Punya dalil. Mau yang pakai telapak tangan duluan kalau mau sujud boleh. Mau yang pakai lutut duluan juga boleh. Yang nggak boleh itu kepala duluan. Nanti nyungsruk. Kejedot nanti kalau kepala duluan. Jadi sama-sama boleh. Jadi harus mengerti urutan-urutan di dalam ibadah. Jadi ini 6 poin agar ibadah kita sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di dalam melakukan ibadah harus hati-hati, jangan sampai menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena berpotensi akan tertolak. Fahuwa raddun. Jadi harus jelas dalilnya. Yang kedua adalah harus sama jumlahnya. Yang ketiga adalah sama jenisnya. Yang keempat sama waktunya. Yang kelima sama tempatnya. Yang keenam harus mengetahui urutan-urutan tertibnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agar ibadah kita sesuai dan tidak menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita semua agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak tertolak, maka ibadah kita harus sesuai dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda jika perkaranya di luar ibadah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serahkan kepada kita karena kita lebih tahu daripada Nabi. Kata Nabi di dalam perkara dunia. Sementara di dalam perkara akhirat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tahu daripada kita. Maka ikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.